Baik, apa khabar semua? Selamat sore semuanya, apa khabar? Alright, baik. Selamat datang di webinar hari ini, iaitu seri Fibonacci. Ini adalah bagian terakhir dari seri webinar CD hari ini. Ya, ini adalah level proyeksi untuk hari ini. Baik, sebelum kita memulai webinar ini adalah penafian. Ini adalah komunikasi pemasaran dan tidak mengandung dan tidak boleh ditafsirkan sebagai berisi saran investasi atau rekomendasi investasi atau penawaran atau ajakan untuk transaksi instrumen keuangan. Analis yang terkandung di sini bukan merupakan rekomendasi pribadi dan tidak mempertimbangkan tujuan investasi, strategi investasi, situasi atau kebutuhan keuangan pribadi anda. Juga harap perhatikan peningkatan risiko. Trading forex dan CFD membawa risiko tingkat tinggi terhadap modal anda dan sebaiknya anda hanya trading dengan wang yang anda mampu untuk kehilangannya. Trading forex dan CFD mungkin tidak cocok untuk semua investor, jadi harap pastikan bahwa anda benar-benar memahami risiko yang ada dan mencari saran independen jika perlu, ya. Baik, nama saya Ketan Ramachandra. Saya adalah analis investasi di Everest Fortune Group. Everest Fortune Group adalah finalis untuk Best FX dan Best Equity Research untuk tahun 2019, 2020 dan juga 2021. Baik, okey. Topik ini adalah level proyeksi Fibonacci dan ini adalah agenda untuk webinar ini. Okay. Kita akan memulai dengan recap market struktur yang ideal dan juga level retracement Fibonacci yang penting. Setelah itu kita akan recap juga level ekstensi dan level ekspansi Fibonacci dan diikuti dan setelah itu kita akan melihat level proyeksi Fibonacci. Dan akhirnya kita akan menggabungkan retracement, ekstensi, ekspansi dan proyeksi dan juga kita akan menggunakan trading view dan menggunakan kata DXY sebagai contoh untuk menggabungkan semua level Fibonacci di sini, ya. Okey, baik. Jika anda memiliki pertanyaan tentang topik hari ini, silakan tulis dalam kotak Q&A atau dalam kotak chat box, ya. Baik, kita akan memulai dengan recap market struktur yang ideal dan level retracement Fibonacci yang penting. Baik, okey. Kita akan memulai dengan melihat grafik ini. Grafik ini menunjukkan swing yang tidak signifikan, ya. Dalam grafik ini kita bisa melihat ada banyak swing rendah dan swing tinggi, tetapi semua swing ini tidak signifikan, ya. Swing yang signifikan di grafik ini adalah di sini, ya. Jika kita melihat di sini, ini adalah satu swing yang signifikan. Ini adalah satu swing rendah yang signifikan di poin 1, ya. Kita bisa identifikasi market struktur seperti di sini di poin 1 sebagai satu swing rendah yang signifikan. Untuk swing tinggi kita bisa melihat di sini poin 2. Swing seperti ini adalah satu swing yang kita boleh identifikasi sebagai satu swing tinggi yang signifikan. Juga di sini di poin 3 ini juga adalah satu swing tinggi yang signifikan. Untuk menggunakan Fibonacci retracement tool, kita mesti identifikasi market struktur yang ideal dan juga identifikasi swing rendah dan swing tinggi yang signifikan. Jika kita tidak mencari swing yang signifikan dan kita menggunakan Fibonacci retracement tool, kita tidak akan dapat level retracement yang signifikan juga.
Baik, grafik ini menunjukkan swing yang signifikan ya, swing tinggi di sini point. Okey, kita memulai dari sini point 1, point 2, point 3, point 4, point 5 dan point 6 ya. Jika kita melihat di sini adalah satu swing tinggi yang signifikan, di point 3 swing rendah yang signifikan, point 4 swing tinggi yang signifikan, dan di 5 swing rendah signifikan, dan di 6 swing tinggi yang signifikan ya. Kita bisa mesti mencari market struktur seperti ini, dan jika kita dapat melihat market struktur seperti ini, kita boleh identifikasi swing rendah dan swing tinggi yang signifikan. Dan untuk menggunakan Fibonacci retracement tool ini kita bisa menggunakan untuk karta 1 jam dan atas ya. Karta 1 jam, karta 4 jam, karta harian juga ya, karta harian dan juga karta mingguan ya. Jika kita menggunakan Fibonacci retracement untuk time frame dari karta harian sampai karta weekly, kita boleh identifikasi level retracement yang signifikan. Jika kita menggunakan Fibonacci retracement untuk time frame yang rendah seperti 30 minit, 15 minit, 15 minit, mungkin kita tidak akan dapat identifikasi level retracement yang signifikan ya. Sebab itu kita mesti menggunakan Fibonacci retracement untuk karta 1 jam, 4 jam, harian dan mingguan juga ya. Okey, ini adalah satu informasi yang penting ya. Kita mesti menggunakan Fibonacci retracement untuk karta 1 jam dan atas. Okey, di sini kita bisa melihat swing yang signifikan. Bagaimana kita mesti menarik Fibonacci retracement? Kita mesti ingat Fibonacci retracement memulai dari kiri dan berakhir di kanan ya. Selalu kita mesti memulai dari kiri dan berakhir di kanan. Untuk uptrend, kita memulai dari kiri bawah dan kita berakhir di kanan atas ya. Saya repeat satu lagi. Untuk uptrend, kita menggunakan Fibonacci retracement tool. Kita memulai dari kiri bawah dan kita berakhir di kanan atas. Dan untuk downtrend, kita menggunakan Fibonacci tool. Kita menarik dari kiri atas dan kita berakhir di kanan bawah ya. So untuk downtrend, kita memulai dari point 2 iaitu kiri atas dan kita berakhir di point 3 di kanan bawah ya. Ini adalah satu lagi informasi yang penting untuk menggunakan Fibonacci retracement. Okey, baik. Okey, grafik ini menunjukkan kita jika kita menarik Fibonacci retracement seperti grafik ini. Okey, saya akan identifikasi swing rendah ini sebagai point 1, di sini point 2, di sini point 3, ini point 4, point 5 dan point 6. Okey. Grafik ini menunjukkan Fibonacci retracement memulai dari point 1 dan berakhir di point 4. Jika kita menarik Fibonacci retracement seperti grafik ini, kita bisa melihat trend line-nya ya. Kita bisa yang trend line di sini di biru, warna biru, dia tidak mengikuti market struktur ya. Jika trend line Fibonacci retracement yang mengikuti market struktur dengan baik, kita akan dapat menggunakan level retracement di 23, 38, 50
50, 61 dan 78% sebagai untuk identifikasi level resistance atau level support yang signifikan. Tetapi dalam grafik ini trend line Fibonacci tidak mengikuti market struktur dengan baik, ya. Untuk grafik ini, jika kita memulai Fibonacci retracement dari poin 1 dan kita berakhir di poin 2, trend line dia akan mengikuti market struktur dengan baik. Dan sebab itu, semua level retracement yang kita dapat identifikasi, kita boleh menggunakannya untuk identifikasi level support yang mungkin signifikan, ya. Dan juga untuk downtrend, kita boleh memulai Fibonacci retracement dari poin 2 dan kita berakhir di poin 3 dan kita bisa melihat trend line dia akan mengikuti market struktur dengan baik. Dan semua level retracement yang kita dapat melihat akan identifikasi level resistance yang mungkin signifikan, ya. Di grafik ini kita boleh menarik 1, 2, 3, 4 Fibonacci retracement, right? Kita tidak akan menggunakan satu memulai dari 1 dan berakhir di 4 kerana trend line-nya tidak mengikuti market struktur dengan baik. Tetapi jika kita menggunakannya di dari poin 1 sampai poin 2, ini adalah satu Fibonacci retracement yang baik, dan juga dari poin 2 sampai poin 3 dan dari poin 3 sampai poin 4, ya. Okey, baik. Okey, ini grafik ini menunjukkan bagaimana kita boleh menarik Fibonacci retracement untuk downtrend, ya. Kita memulai dari poin 1 dan berakhir di poin 2. Dan kita bisa melihat semua level retracement yang penting 23%, 38%, 50%, 61% dan 78% adalah level retracement yang penting. Dan kita boleh menggunakan level ini untuk identifikasi level resistance yang signifikan, ya. Untuk downtrend, semua level yang kita dapat melihat di sini level retracement, kita boleh menggunakan level ini untuk identifikasi level resistance yang signifikan. Untuk uptrend, jika kita memulai dari poin 0 di sini dan kita berakhir di poin 1 dan kita memulai kita menarik Fibonacci retracement dari poin 0 sampai poin 1. Semua level retracement yang kita bisa melihat, kita boleh menggunakan level-level ini untuk identifikasi level support yang signifikan, ya. Untuk uptrend, semua level retracement Fibonacci kita boleh menggunakan untuk identifikasi level support yang signifikan. Dan untuk downtrend, semua level Fibonacci kita boleh menggunakannya untuk identifikasi level resistance yang signifikan, ya. Okey. Okey, apakah level retracement Fibonacci yang penting, ya? Fibonacci, jika kita menggunakan Fibonacci retracement tool, kita bisa melihat level retracement dari 23% sampai 78%. Level yang lebih besar dari 100% adalah kita identifikasi level ini seperti level ekstensi. Level ekstensi yang penting adalah di 127% dan juga di 161%. Dan level Fibonacci yang negatif, kita boleh identifikasi level ini seperti level ekspansi, dan level ekspansi yang penting adalah di negatif 27% dan di negatif 61%. Baik, okey. Dalam contoh ini kita boleh melihat jika kita menarik Fibonacci retracement untuk downtrend dari titik awal sampai titik akhir, level negatif akan adalah di bawah, dan level negatif atau level ekspansi akan adalah di bawah, dan level ekstensi akan adalah di atas, ya. Dan jika kita menarik Fibonacci retracement untuk uptrend dari sini, ini adalah 100%, dan di sini poin 2, poin 1, ini adalah
0% ya. Kita mesti melihat apabila kita menggunakan Fibonacci retracement, point titik awal atau starting point akan menunjukkan 100% dan titik akhir atau ending point akan menunjukkan 0% ya. Dan untuk uptrend kita memulai dari bawah, sebab itu di bawah kita akan melihat levelnya adalah 100% dan di titik akhir di point 2 kita akan melihat levelnya adalah di 0%. Sebab itu untuk uptrend semua level ekspansi akan adalah di atas ya, dan semua level ekstensi adalah akan di bawah ya. Ini adalah satu informasi yang kita mesti memaham. Okey. Untuk downtrend level ekspansi adalah di bawah, level ekstensi adalah di atas. Untuk uptrend level ekspansi adalah di atas dan level ekstensi adalah di bawah. Baik, dalam contoh ini, dalam grafik ini, setelah harganya dia bangkit dari swing rendah dari sini, dia naik di atas 23, tetapi dia tidak naik, dia dapat resistance di 38% Fibonacci dan di 50% Fibonacci retracement. Ya, ini adalah satu zone retracement, zone resistance yang kuat untuk harga instrumen ini. Baik, okey. Sekarang kita akan recap level ekstensi Fibonacci atau tick Nike. Baik. Sebelum kita kenapa kita identifikasi level ekstensi sebagai tick Nike? Kerana kita akan mencari market struktur yang melihat seperti tick Nike ya. Untuk downtrend ya, kita bisa melihat ini adalah satu downtrend dari sini dan kita memulai Fibonacci retracement dari point 1 dan berakhir di point 2. Dan sebab itu kita akan dapat melihat ini adalah satu market struktur yang melihat seperti tick Nike. Ya. Dan jika kita menggunakan Fibonacci retracement untuk uptrend, ya, kita bisa melihat market strukturnya seperti tick Nike yang terbalik ya. Dan kerana ini adalah satu tick market struktur ini melihat seperti satu tick Nike, kita boleh menggunakan level ekstensi untuk identifikasi level resistance yang signifikan. Baik, di sini kita bisa melihat tick Nike market struktur seperti tick Nike, dan jika kita melihat harganya bangkit dari swing rendah di sini dan dia naik dengan kuat, kita boleh menggunakan level retracement di 100%, 127% dan juga di 161% sebab untuk identifikasi level take profit. Jika kita berfikir sekarang harganya sudah reverse atau bangkit dari swing rendah di sini dan dia akan naik dengan kuat, di mana saya akan identifikasi level take profit level saya untuk instrumen ini. Take profit level 1 pertama kita boleh menggunakan 100% Fibonacci retracement untuk identifikasi take profit level pertama. Setelah itu kita boleh menggunakan level ekstensi di 127% untuk identifikasi take profit level kedua, dan kita boleh menggunakan 161% level ekstensi untuk identifikasi take profit level ketiga ya. Ini adalah satu application untuk tick Nike atau level ekstensi yang kita boleh menggunakan. Dan ini adalah untuk downtrend ya. Ingatlah, ini kita mesti beringat, ini adalah satu kita memulai Fibonacci retracement untuk dari kiri
untuk downtrend ya. Jika kita menggunakan Fibonacci retracement untuk uptrend, semua level ekstensi dia akan adalah di bawah ya. Ekstensi akan adalah di bawah ya. Dan jika kita memulai Fibonacci retracement dari sini, ini adalah 100% dan ini adalah 0% ya. Dan sebab itu semua level ekstensi adalah di bawah. Dan jika kita berfikir ini adalah satu price harga yang turun, dia turun, ini kita bisa melihat ini adalah satu market struktur seperti tick Nike yang terbalik ya, tick Nike terbalik. Kita mesti mengikuti market struktur, dan jika Fibonacci retracement dia mengikuti market struktur, kita bisa menggunakan level ekstensi untuk identifikasi level resistance yang signifikan, dan jika harganya turun, kita boleh menggunakan level ekstensi untuk identifikasi level support yang signifikan. Baik, okey. Sekarang kita akan recap level ekspansi dan bagaimana kita boleh menggunakan level ekspansi ya. Okey, untuk level ekspansi kita mencari market struktur yang melihat seperti flash. Apa itu flash? Jika kita melihat grafik ini, kita bisa melihat swing ini apabila harganya naik dan dia reverse dari swing tinggi di sini dan dia jatuh, dia turun, dan setelah itu dia bangkit dari swing rendah di sini, kita bisa melihat ini adalah satu market struktur yang melihat seperti flash ya. Sebab itu kita identifikasi level ekspansi dengan market struktur yang melihat seperti flash. Dan level ekspansi yang penting adalah di negatif 27% dan juga di negatif 61%. Okay. Dan ada satu lagi informasi yang penting sekali untuk level ekspansi, iaitu di sini ya, harganya mesti menelusuri 50%, 50% atau 61%. Jika harganya tidak menelusuri 50% ya, dan dia bangkit dan dia naik, kita tidak boleh menggunakan level ekspansi ya. Jangan lupa informasi yang penting ini ya. Harganya mesti menelusuri 50% sampai 61% ya. Jika harganya menelusuri di 38% atau di atas 50%, kita tidak boleh menggunakan level ekspansi ya. Level ekspansi yang akan diidentifikasi, dia tidak akan fungsi seperti level resistance yang kuat atau level resistance yang signifikan. Dalam grafik ini, semua level ekspansi di sini kita akan menggunakannya untuk identifikasi level resistance ya. Baik, okey. Okey, ini adalah satu lagi grafik yang menunjukkan bagaimana kita boleh menggunakan level ekspansi. Okey, ini adalah untuk downtrend. Kita bisa melihat ini adalah satu lagi market struktur seperti flash atau zigzag. Dan kita bisa melihat harganya menelusuri sampai 50%. Ini adalah satu kriteria yang penting sekali untuk menggunakan level ekspansi. Jika harganya tidak menelusuri sampai 50%, kita berfikir dia sampai 23% atau 30% dan dia reverse dan turun, kita tidak boleh menggunakan level ekspansi di negatif 27% dan juga di negatif 61%. Ya, level di sini tidak akan identifikasi, tidak akan berfungsi seperti level support yang kuat. Ya,
Jika harganya sampai 50%, 61% dan juga sampai 100 atau di atas 120%, dan setelah itu dia turun dan jatuh di bawah 0%, kita boleh menggunakan level ekspansi untuk identifikasi level support yang kuat, ya. Ini adalah satu informasi yang penting sekali, ya. Dan juga untuk uptrend, jika kita menggunakan Fibonacci retracement dari point 0 sampai point 1, ya, kita boleh berfikir ini adalah 50%, ini adalah 100%, di sini point 1 adalah 0%, dan di atasnya adalah 27%. Kita boleh berfikir harganya dia menelusuri sampai 50% dan dia bangkit dan dia naik dengan kuat, dan sebab itu kita boleh menggunakan level negatif untuk identifikasi level resistance yang kuat, ya. Okey, dan ada satu lagi informasi yang penting juga, apabila harganya menelusuri sampai 50 atau 61% dan dia turun di bawah titik akhir, ya, dia turun di bawah titik akhir dan dia sampai di level negatif 27%, harga biasanya bangkit dari sini dan kembali ke titik akhir, ya. Ini adalah satu informasi lagi yang penting untuk menggunakan level ekspansi. Ya. Jika harganya tidak bangkit dari 27%, dia akan jatuh sampai 61%. Tetapi apabila harganya bangkit dari negatif 27%, dia biasanya kembali ke titik akhir, ya. Ini adalah satu lagi informasi yang penting untuk menggunakan apabila kita menggunakan level ekspansi Fibonacci. Okey, sekarang kita akan melihat level proyeksi, apa itu level proyeksi dan bagaimana kita boleh menggunakan retracement ini. Okey, sebelum itu saya akan pergi ke trading view dan kita akan menggunakan Fibonacci retracement tool untuk identifikasi level ekstensi dan level ekspansi dulu, ya. Okey, kita bisa melihat ini adalah karta untuk dollar index dan saya menggunakan karta 4 jam, ya. Okey, di sini di trading view, jika kita melihat ikon di sini Fib retracement, ya. Jika saya klik di arrow di sini, kita bisa melihat ada dua tool untuk Fibonacci. Satu adalah Fibonacci retracement dan satu lagi adalah trend based Fibonacci extension. Okey, kita menggunakan tool di sini, tool pertama Fib retracement atau Fibonacci retracement untuk identifikasi level ekstensi, level ekspansi dan juga level retracement, ya. Jangan lupa Fibonacci retracement tool, iaitu tool pertama di sini. Kita menggunakan tool ini untuk identifikasi level retracement, level ekspansi dan juga level ekstensi, ya. Untuk level proyeksi kita menggunakan trend based Fib extension. Okay, dulu pertama kita akan menggunakan Fib retracement untuk identifikasi level ekspansi dan juga level ekstensi. Okey, baik. Saya akan memulai Fibonacci retracement saya dari swing tinggi di sini dan saya akan berakhir di kanan bawah di sini, ya. Kita bisa melihat kita selalu memulai dari kiri atas dan kita berakhir di kanan bawah untuk downtrend. Okay, saya akan menunjukkan semua level retracement dan kita bisa melihat untuk downtrend level ekstensi adalah di atas dan level ekspansi atau level negatif adalah di bawah. Okay, jika saya menggunakan Fibonacci retracement untuk uptrend, kita bisa melihat semua level negatif adalah di atas dan semua level ekstensi adalah di bawah. Okay, kita sekarang fokus untuk downtrend dan saya akan menghilangkan retracement ini. Okay,
Okay. Jangan lupa ya, untuk downtrend kita memulai dari kiri atas, ya, dan kita berakhir di kanan bawah. Dan kita bisa melihat trend line-nya mengikuti market struktur dengan baik. Sebab itu level retracement yang di sini 23, 38, 50, 61, 78%. Level-level ini mungkin akan kita boleh menggunakan level ini untuk identifikasi level resistance yang kuat. Tetapi kita bisa melihat di sini dalam price struktur di sini 23 dan 38%, dia tidak berfungsi sebagai satu level resistance yang kuat, tetapi harganya bereaksi dari 50%. Kita bisa melihat level retracement di 50% berfungsi sebagai satu level resistance yang kuat. Ya, dia reject atau bereaksi dari level di sini, tetapi setelah itu dia resume uptrendnya, ya, dan naik dengan kuat. Dan kita bisa melihat apabila harganya bangkit dari swing rendah di sini, dia naik, kita boleh berfikir, okey, saya akan fikir harganya akan naik lagi. Sebab itu saya akan menggunakan 100% Fibonacci dan level ekstensi di 127% dan di level 161% saya akan menggunakan tiga level ini untuk identifikasi level take profit saya, ya. So level take profit saya pertama adalah di 100% dan level take profit kedua adalah di 127%, ya. Ini adalah satu contoh untuk bagaimana kita boleh menggunakan level ekstensi untuk identifikasi take profit level, ya. Okey, sekarang kita bisa melihat di sini harganya dia menelusuri sampai 50 dan 61%. Okey, sekarang kita akan berfikir harganya telah bereaksi dari 61% dan dia turun dengan kuat. Apabila dia turun, saya boleh menggunakan titik berakhir, ya, 0.0% untuk identifikasi take profit saya untuk short trade, ya. Ini adalah kita akan menggunakan 0% dan level ekspansi atau level negatif untuk identifikasi take profit level untuk short trade, ya. Setelah harganya menelusuri sampai 61% dan dia bereaksi dan turun, kita boleh menggunakan level ekspansi untuk identifikasi take profit level kita, ya. Okay, saya akan baik, di sini adalah ekspansi. Okay, kita bisa melihat di sini adalah level ekspansi, di bawah dan di atas adalah level ekstensi. Untuk downtrend, apabila kita menggunakan Fibonacci retracement dan kita menarik Fibonacci retracement untuk downtrend, semua level ekstensi kita boleh menggunakan untuk identifikasi level resistance yang kuat, iaitu di 127% dan di 161%. Dan jika kita berfikir harganya dia bereaksi dari 50 atau 61% dan dia turun, apabila dia turun, kita boleh menggunakan 0% dan level ekspansi atau level negatif di negatif 27% dan di level negatif 61% untuk identifikasi level support yang kuat untuk harga ini, ya. Ini adalah satu contoh untuk bagaimana kita boleh menggunakan level ekstensi dan level ekspansi untuk downtrend, ya. Okey, sekarang saya akan menunjukkan satu contoh untuk uptrend, ya. Okey, dulu saya akan menghilangkan
Okey, dan sekarang saya akan menarik Fibonacci retracement. Jangan lupa untuk ekstensi, ekspansi dan retracement kita menggunakan retracement tool pertama iaitu Fibonacci retracement tool. Kita memulai dari swing rendah di sini dan kita berakhir di swing tinggi di sini ya. 31 Mei kita memulai dari 8 Mei. Dan jika sekarang kita bisa melihat semua level ekstensi sekarang adalah di bawah dan semua level ekspansi adalah di atas ya. Apabila kita menggunakan Fibonacci retracement, poin yang kita memulai ya selalu adalah di 100% dan poin yang kita berakhir adalah di 0%. Baik, okey. Sekarang apabila kita menarik Fibonacci retracement tool dari swing rendah di sini sampai swing tinggi, semua level retracement di sini kita boleh menggunakan untuk identifikasi level support yang signifikan ya. Jika apabila harganya bereaksi dan turun dari swing tinggi di sini, kita bisa melihat 23% dia tidak berfungsi sebagai satu support yang signifikan, tetapi level retracement di 38% dia berfungsi sebagai satu support yang signifikan ya pada hari 2 Juni dan juga dari 8 Juni sampai 14 Juni kita bisa melihat level di 38% Fibonacci retracement dia berfungsi sebagai satu level support yang kuat. Ya, okey, dan untuk ini kita bisa melihat jika kita zoom in sedikit di sini kita bisa melihat ini adalah satu market struktur seperti tick Nike yang terbalik ya. Kita bisa melihat ini adalah satu market struktur yang kita boleh identifikasi seperti tick Nike yang terbalik atau inverse tick Nike ya. Kita boleh cakap inverse tick Nike atau tick Nike terbalik. Sebab itu apabila harganya turun, kita boleh menggunakan level ekstensi di 127% dan di 161% untuk identifikasi level support yang signifikan. Kita bisa melihat harganya jatuh atau turun sampai 127% dan dia jatuh lagi sampai 138%. Ya, dari sini dia harganya bangkit dari sini dan naik ya. Dia tidak bangkit dari 127% exactly, tetapi ini adalah satu kita boleh menggunakan level di sini untuk identifikasi satu level support yang kuat atau zone yang kuat ya. Dan apabila harganya turun dan dia turun di bawah 100%, kita boleh menggunakan 127% untuk identifikasi satu level take profit jika kita sudah membuka satu short trade ya. Apabila kita bisa melihat harganya bereaksi dari level di sini dan dia turun dengan kuat, kita boleh menggunakan dulu 100% untuk identifikasi take profit level pertama dan setelah itu kita boleh menggunakan 127% level ekstensi untuk identifikasi take profit level kedua ya. Ini adalah satu contoh bagaimana kita boleh menggunakan level ekstensi. Ya, kita menggunakan level ekstensi untuk identifikasi take profit level untuk short trade. Okey. Bagaimana kita boleh menggunakan level ekspansi? Okey, kita bisa melihat di sini harganya sudah menelusuri sampai 78%. Okey, sekarang kita berfikir harganya telah bereaksi dari level di sini dan dia naik dengan kuat. Apabila harganya naik dengan kuat seperti ini, okay, kita boleh berfikir harganya saya akan membuka satu long position dan saya akan menggunakan 0% dan negatif 27% dan juga negatif 61% untuk identifikasi level take profit saya ya. Ini adalah satu contoh bagaimana kita boleh menggunakan level ekspansi untuk identifikasi level take profit level untuk long trade idea dan
di sini kita boleh menggunakan level ekstensi untuk identifikasi level take profit untuk short trade. Baik, okey. Bagaimana? Okey. Sekarang di mana harganya? Okey. Okey, jika saya zoom in, okey, saya akan menghilangkan semua drawing saya. Okey, jika saya fokus di sini pada hari 25 Agustus sampai 30 Agustus, okay, kita bisa melihat ini adalah satu swing tinggi yang signifikan. Kita bisa melihat ini adalah satu swing tinggi yang signifikan, dan juga di sini kita bisa melihat ini adalah satu swing rendah yang signifikan, ya. Sebab itu kita akan menarik satu Fibonacci retracement tool di sini. Okay, kita menggunakan Fibonacci retracement tool. Saya akan memulai retracement ini dari 25 Agustus dan kita akan berakhir di 30 Agustus, ya. Saya akan zoom in sedikit di sini. Okay, dan sebab kerana kita menggunakan retracement ini untuk downtrend, semua level ekstensi saya akan adalah di atas dan level ekspansi adalah akan di bawah, ya. Dan kita bisa melihat harganya apabila dia bangkit dari swing rendah di sini, dia naik, kita boleh menggunakan 100% dan 127% untuk identifikasi take profit level untuk long position, ya. Okey, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana kita boleh menggunakan Fibonacci level proyeksi, ya. Level proyeksi menggunakan 3 point, ya. Jangan lupa level Fibonacci retracement, ekstensi dan ekspansi menggunakan 2 point, tetapi level projection atau proyeksi menggunakan 3 point. Kita mesti dulu mencari market struktur yang ideal, dan kita mesti mencari zigzag flat atau flash pattern, ya. Jika kita dapat identifikasi market struktur seperti zigzag, kita boleh menarik Fibonacci proyeksi dan dia menggunakan 3 point. Okey, level proyeksi yang penting adalah di 61%, 78% dan juga di 100%. Ini adalah 3 level proyeksi yang penting. Dan seperti level ekspansi, kita mesti melihat atau mencari market struktur yang melihat seperti zigzag atau flash pattern. Okey. Sekarang kita kembali ke trading view dan saya akan menunjukkan bagaimana kita boleh menggunakan Fibonacci trend based Fibonacci extension tool dan bagaimana kita boleh menggunakan tool ini untuk identifikasi level proyeksi. Okey, saya akan memulai level proyeksi dari swing tinggi di 25 Agustus sampai swing rendah di 30 Agustus dan kita akan berakhir di 5 September. Okey, saya akan menunjukkan semua level Fibonacci yang penting, iaitu di 61%, 78% dan 100%, ya. Okey, kita bisa melihat ini adalah satu zigzag seperti zigzag, ya, dan jika harganya akan turun lagi, level kita boleh menggunakan proyeksi level di 71% untuk identifikasi satu level support yang signifikan, ya. Level di sini di 61%, 78% dan 100% ini adalah level proyeksi, dan dalam market struktur seperti ini kita boleh menggunakan level-level proyeksi untuk identifikasi
level support yang kuat atau level support yang signifikan. Ya, okey, saya dulu menghilangkan drawing ini. Sebab itu kita akan, jika harganya turun lagi, kita boleh menggunakan level di 71% proyeksi untuk identifikasi satu level. Kita boleh menggunakan level ini untuk identifikasi level support pertama, ya. Dan jika boleh menggunakan level proyeksi 78% untuk identifikasi level support kedua. Ya, dan sebab itu jika kita fikir harganya akan turun lagi, kita membuka satu short position, kita boleh identifikasi harga di 103,96 seperti take profit level pertama kerana dia adalah di level proyeksi di 61%, di 61% proyeksi. Okey, ini adalah untuk market struktur seperti ini, V-shape. Kita bisa melihat ini adalah satu V-shape. Okey, bagaimana kita boleh menggunakan market struktur untuk lain? Okey, sekarang kita akan pergi ke hari 18 Juli dan kita bisa melihat ini adalah satu market struktur seperti zigzag juga, ya. Dan jika saya menggunakan Fibonacci trend based Fibonacci extension di sini, saya memulai proyeksi ini dari swing rendah di sini 18 Juli sampai 25 Juli dan saya berakhir di 27 Juli. Saya boleh menggunakan level proyeksi di 61%, 78% dan juga di 100% untuk identifikasi level resistance yang kuat, ya. Apabila harganya bangkit dari swing rendah di sini, saya bisa melihat dia naik dengan kuat. Saya boleh menggunakan Fibonacci retracement, Fibonacci projection tool. Saya menggunakan 3 poin, 1, 2, 3. Setelah itu saya boleh menggunakan 61% dan 78% level proyeksi untuk identifikasi level resistance yang kuat. Sebab itu jika saya berfikir harganya sudah bangkit dari swing rendah di sini dan dia naik dengan kuat, di mana saya akan identifikasi level take profit level saya. Saya boleh menggunakan Fibonacci retracement tool dan saya boleh menggunakan level proyeksi di 61 untuk identifikasi take profit level pertama. Dan saya boleh menggunakan level proyeksi di 78% untuk identifikasi level take profit level kedua dan akhirnya saya boleh menggunakan 100% level proyeksi untuk identifikasi level take profit level ketiga, ya. Ini adalah satu contoh bagaimana kita boleh menggunakan Fibonacci proyeksi untuk identifikasi take profit level, ya. Okey. Baik, sekarang kita kembali ke slides. Okey, sekarang kita akan melihat satu contoh bagaimana kita boleh menggabungkan retracement, ekstensi, ekspansi dan proyeksi. Okey. Ini adalah kita sudah melihat ini adalah satu grafik yang menunjukkan bagaimana kita menggunakan Fibonacci ekspansi, Fibonacci ekstensi dan Fibonacci proyeksi, ya. Ini adalah jangan lupa level negatif selalu adalah level ekspansi, ya. Semua level negatif adalah level ekspansi dan semua level lebih besar dari 100% adalah level ekstensi. Okey, so untuk level ekspansi kita memulai dari poin 1 dan kita berakhir di poin 2. Okey, kita menggunakan Fibonacci retracement tool untuk downtrend, market struktur downtrend di sini. Dan kita bisa berfikir ini adalah 50%. Jangan lupa untuk menggunakan ekspansi atau level negatif.
harga instrumen mesti menelusuri sampai 50%. Dan jika kita berfikir ini adalah di 50%, harganya naik menelusuri sampai 50% dan setelah itu dia bereaksi dan turun. Dan apabila dia turun, kita boleh menggunakan negatif 27% untuk identifikasi satu level support. Okey, sekarang kita menggunakan ekstensi. Ekstensi memulai dari sini dan memulai dari poin 3 dan poin 2 dan berakhir di poin 3. Jangan lupa untuk retracement ini. Poin 1 adalah 100% dan poin 2 adalah 0%. Sebab itu level ekspansi adalah di bawah, ya. Okey, untuk level ekstensi kita menggunakan satu level retracement satu lagi. Kita memulai retracement ini dari poin 2 dan kita berakhir di poin 3. So untuk retracement ini, untuk market struktur uptrend ini di level kedua, di level poin 2 levelnya adalah 100% dan di poin 3 levelnya adalah 0%. Sebab itu kita akan melihat semua level ekstensi di bawah, ya, semua level ekstensi akan adalah di bawah. Dan apabila ada lebih dari satu level Fibonacci yang line up di harga atau harga zone yang sama, kita boleh identifikasi zone ini seperti Fibonacci confluence atau area Fibonacci confluence. Apa itu confluence? Confluence adalah satu, kita boleh berfikir Fibonacci confluence adalah satu area di mana ada lebih dari satu Fibonacci level. Boleh ada 2, 3 atau 4, tetapi mesti ada dua level yang lain, dua level Fibonacci yang lain di satu area seperti ini. Dalam kotak ini, ya, kita bisa melihat ada 3 line Fibonacci level di sini, ya. 3 Fibonacci level yang lain di sini. Kita ada level ekspansi di negatif 27%. Kita juga ada level ekstensi di 161% dan kita juga ada level proyeksi di 78%. Untuk level proyeksi, kita memulai dari poin 1. Jangan lupa poin Fibonacci proyeksi menggunakan 3 poin. Kita memulai dari poin 1, kita pergi ke poin 2 dan kita berakhir di poin 3. Sebab itu apabila harganya turun, kita boleh menggunakan 78% level proyeksi untuk identifikasi satu level support yang kuat sekali, ya. Dan kerana kita ada 3 level retracement, 3 level Fibonacci yang lain di sini, ini adalah satu level confluence yang kuat sekali, ya. Ini adalah satu contoh bagaimana kita boleh menggunakan ekspansi, ekstensi dan juga proyeksi untuk identifikasi satu level proyeksi, satu level confluence yang kuat sekali. Okay, sekarang kita akan cuba mencari satu price seperti ini di dalam live chart. Mungkin kita boleh dapat melihat okay, bagaimana downtrend. Okay, saya cubakan. Okay, mungkin kita boleh. Okay, ini adalah satu swing rendah, swing tinggi. Okay, kita bisa melihat. Okay, saya akan menggunakan di sini. Okay, saya menggunakan Fibonacci retracement untuk uptrend di sini. Kita bisa melihat trend line-nya mengikuti market struktur dengan baik. Okay, dan saya akan menggunakan 127% dan 161%. Ini adalah level ekstensi. Okay, kita menggunakan, okay, kita sudah melihat level ekstensi di sini. Okay, sekarang dan saya akan apa itu menggunakan ekstensi. Okay, sudah ekstensi. Sekarang saya menggunakan ekspansi. Okay,
saya menggunakan ekspansi. Saya untuk identifikasi level ekspansi, saya menggunakan swing rendah, swing tinggi di sini dan saya berakhir di swing rendah di sini. Kita bisa melihat harganya menelusuri sampai 78%. Sebab itu kita bisa melihat kita boleh menggunakan level ekspansi atau level negatif. Dan sini kita bisa melihat ini adalah harga di 102,50 dan sampai 102,60 adalah satu confluence zone ya. Kita bisa melihat level ekstensi di 127% dan level ekspansi di negatif 61% adalah satu Fibonacci confluence ya. Sebab itu saya akan menghilangkan level yang lain dan saya akan menggunakan negatif 61 saja ya. Okey, di mana negatif di sini. Baik. Okey, ini adalah satu zone kita menggunakan untuk uptrend ya. Untuk uptrend kita menggunakan level ekstensi dan untuk downtrend apabila harganya menelusuri sampai 50% dan dia bereaksi dan turun, kita boleh menggunakan level ekspansi dan kita bisa melihat level di negatif 61 dan level ekstensi di 127 adalah satu level adalah satu confluence level ya, iaitu di harga 102,50 sampai 102,60. Okey, sekarang kita cuba menggunakan Fibonacci proyeksi. Jangan lupa proyeksi adalah di sini trend based Fib extension. Kita cuba menggunakannya untuk identifikasi zone confluence. Okey, di mana mungkin dari sini swing high, swing low. Okey, ini mungkin okey. Ini tak baik. Mungkin di sini okey. Di sini kita boleh saya menggunakan jika saya menggunakan Fibonacci proyeksi untuk price struktur seperti ini, kita bisa melihat apabila harganya bereaksi dari swing tinggi di sini dan dia turun, saya menggunakan Fibonacci proyeksi, saya menggunakan 3 poin, kita bisa melihat level proyeksi di 78% adalah satu level yang line up dengan level ekstensi dan juga level ekspansi ya. Ini adalah satu contoh yang kita menggunakan di karta DXY. Okey. Okey, baik. Okey, sebelum kita berakhir webinar ini, jangan lupa kita mesti okey, ini adalah satu penafian yang terakhir. Trading Forex dan CFD membawa risiko tingkat tinggi terhadap modal anda dan sebaiknya anda hanya trading dengan wang yang anda mampu untuk kehilangannya. Ya, jangan lupa ini adalah satu trading Forex dan CFD adalah satu risiko yang tinggi. Dan okey, sekarang kita pergi kita kembali ke trading view. Dan juga okey, juga saya akan meluncurkan satu poll. Tolong beri rating anda untuk webinar ini. Ya, saya harap webinar ini bermanfaat dan informatif bagi anda. Dan terima kasih semua atas waktunya ya. Dan juga terima kasih telah mengikuti webinar ini, seri webinar ini dari bahagian 1 sampai bahagian 4 dan juga kita akan jumpa lagi pada minggu depan ya. Okey, jika tidak ada pertanyaan, saya akan berakhir webinar ini ya. Saya sudah sampai pada akhir webinar ini dan saya akan tutup atau berakhir webinar ini ya. Terima kasih sekali lagi terima kasih dan kita jumpa minggu depan.